Pulau Jawa terkenal akan budaya dan mitologi. Salah satunya adalah sebuah cerita yang sangat menggemparkan. Pada abad ke-17, ketika dunia masih penuh dengan misteri dan tahayul, muncullah kisah tentang hantu yang tak asing lagi, yaitu kuntilanak. Kuntilanak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak, yang merujuk pada sosok wanita yang meninggal dalam keadaan hamil. Orang-orang Jawa percaya bahwa kuntilanak adalah roh jahat yang berasal dari seorang wanita yang meninggal saat ia sedang hamil. Kisah ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian penting untuk dijaga akan kisah mitologi Jawa. Kuntilanak adalah simbol dari tragedi yang membawa kesedihan yang cukup dalam. Orang zaman dahulu percaya bahwa roh-roh ini terperangkap di dunia ini karena adanya kematian yang sangat tragis. Kuntilanak adalah sosok hantu yang telah menjadi bagian dari cerita rakyat Indonesia yang memiliki perwujudan yang sangat khas dan menyeramkan. Dalam banyak cerita, kuntilanak digambarkan sebagai sosok wanita cantik berambut panjang dan terurai. Dan bagaimanakah kisah tentang asal-usul kuntilanak? Monggo disimak sedulurku semua. Dan bagi jenengan yang sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Seorang gadis muda yang cukup terkenal, memiliki paras yang sangat cantik dan sifatnya yang baik hati. Ia dikenal sebagai sosok gadis yang ramah dan penuh kasih sayang. Sebut saja namanya Darsi. Darsi memiliki rambut panjang yang hitam legam dan mata yang memancarkan kelembutan. Namun di balik kebaikannya dan kelembutan hatinya itu, Darsi menyimpan kesedihan yang dalam. Ia jatuh cinta pada seorang pemuda bernama Darmin. Namun hubungan mereka tidak direstui oleh keluarganya, karena hubungan mereka sudah sangat erat dan tak mungkin bisa dipisahkan. Secara diam-diam mereka sering memadu kasih, hingga akhirnya Darsi hamil di luar nikah. Dan ia harus menerima stigma yang buruk dari warga desa. Masyarakat pun sangat mengecam akan perbuatan mereka itu. Darsi yang dulu menjadi perbincangan akan kebaikan dan kecantikannya kini dihina dan dikucilkan. Keluarganya pun merasa jijik untuk melihatnya, hingga ia akhirnya diusir dari rumah dan desanya itu. Lebih tragisnya lagi, ketika Darsi meminta pertanggungjawaban dari Darmin kekasihnya, ia malah memfitnah kalau bukan cuma dia yang menidurinya, dan anak dalam kandungannya Darsi bukanlah anaknya. Padahal sudah jelas selama ini Darsi tidak pernah punya kenalan pria selain Darmin. Janji-janji yang diucapkan Darmin adalah janji palsu. Ia hanya sekedar ingin menikmati kecantikan dan kemolekan tubuh Darsi. Dan tiba-tiba saja datanglah sosok laki-laki yang mengaku sebagai orang yang pernah bercinta dengan Darsi. Dan laki-laki ini adalah orang yang disuruh oleh orang tua Darmin agar mengaku sebagai kekasihnya dari desa sebelah. Kesaksian laki-laki ini pun seketika membuat warga desa marah dan menganggap selama ini Darsi adalah wanita murahan. Darsi pun menjelaskan kepada keluarganya, kepada Darmin, sambil mengiba, menangis, bahkan ia sampai bersujud bahwa semua itu adalah fitnah. Ia pun bersumpah bahwa ia tidak mengenal laki-laki tersebut. Dan tak ada satupun orang yang percaya. Bahkan dengan teganya, Darmin menendang perut Darsi hingga ia terpental. Dan Darmin pun langsung pergi dengan sebegitu sombongnya. Orang-orang sepertinya sudah tidak punya hati lagi. Darsi dibiarkan terkapar di bawah pohon. Dan akhirnya warga sepakat untuk mengusirnya. Tanpa membawa apapun, Darsi berjalan
Pikirannya kalut. Ia merasa benar-benar dikhianati oleh orang yang sangat ia sayangi. Darcy pergi tanpa tujuan dengan hati yang dipenuhi dendam. Ia menelusuri jalan setapak menuju hutan. Sepintas ia ingin mengakhiri hidupnya, namun ia teringat akan anak yang ada di dalam kandungannya itu. Di dalam hutan, ia bertemu dengan seorang pria tua bernama Pak Sugeng. Ia adalah paman Darcy yang kebetulan sedang mencari kayu bakar. Pak Sugeng merasa iba dan ingin membantunya. Kemudian dibuatkanlah Darcy sebuah gubuk kecil di tengah hutan. Dan semua kebutuhan Darcy diambilnya dari rumah secara diam-diam. Di dalam hutan, Darcy hidup sendirian bersama gelapnya malam. Pak Sugeng hanya datang 2 hari sekali. Itu pun hanya sekedar mengantarkan makanan seadanya. Dan menginjak usia kandungannya 9 bulan. Darcy sangat khawatir jika bayinya lahir tanpa ada satu orang pun yang membantunya. Dan tepatnya di malam Selasa Kliwon, Darcy mulai merasakan sakit perut, bertanda ia akan segera melahirkan. Ia menangis, ia menjerit, ia meronta, dan ia hanya bisa berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Dan tiba-tiba, gubuk kecil itu menjadi sangat sunyi. Darcy meninggal bersama anaknya yang belum sempat melihat kerasnya dunia. Keesokan harinya, pamannya datang dan ia kaget. Keponakannya yang cantik terbujur kaku. Ia meneteskan air mata penyesalan dan membopong tubuh Darcy yang kemudian ia kuburkan di bawah pohon yang cukup rimbun. Namun ketika ia hendak pulang, sosok bayangan muncul di depannya. Sosok Darcy yang sedang menggendong bayi mungilnya. Namun dengan wajah pucat, rambut terurai, dan pakaian yang kusut. Pamannya kaget dan langsung berlari sekuat tenaga. Ia kemudian menceritakan kepada keluarga dan para warga tentang apa yang terjadi di dalam hutan. Sebagian ada yang percaya, namun ada juga yang malah menyalahkan tentang tindakannya menolong Darcy. Roh Darcy yang penuh dendam dan kesedihan tidak bisa tenang. Ia merasa dikhianati oleh orang-orang yang dulu ia cintai dan ia bantu. Sebagai kuntilanak, wajah cantik Darcy kini memiliki aura yang menyeramkan. Rambut panjangnya yang dulu indah kini terurai liar, dan matanya yang lembut berubah menjadi penuh dendam. Ia meneror warga desa, terutama kepada kekasihnya, hingga Darwin dinyatakan gila. Ia sering muncul di malam hari, terutama saat bulan purnama. Tawa menyeramkannya, dan aroma bunga kamboja yang menjadi ciri khas menjadi tanda kehadirannya. Kuntilanak dikenal dengan suara tawanya yang melengking. Ia juga kadang terdengar menangis. Namun uniknya, jika Anda mendengar tawa kuntilanak dalam volume yang keras, itu menandakan bahwa ia sedang jauh, setidaknya berjarak lebih dari 100 meter. Namun jika Anda mendengar tawanya dalam volume kecil, Anda harus bersiap-siap. Coba tengok ke belakang, kanan dan kiri, karena itu bertanda bahwa kuntilanak ada di dekat Anda. Dan menurut pandangan Islam, kuntilanak termasuk dalam golongan jin, dan dalam Islam juga tidak ada yang namanya kuntilanak, hantu wewe atau genderuwo. Semua makhluk gaib tersebut masuk ke dalam wilayah bangsa jin. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwa kuntilanak dalam pandangan Islam termasuk jin hafsoh, yaitu jin yang suka mengganggu dan menakut-nakuti manusia. Selain itu, ada juga jin yang sering mengaku sebagai orang yang telah meninggal. Dan ada jin tertentu yang dapat dilihat oleh siapapun. Jin bisa muncul di mana-mana. Dan ada juga jin yang bisa membaca Al-Quran dengan sangat fasih. Ketika jin menampakkan dirinya ke alam manusia, mereka juga masuk ke dalam hukum alam manusia.
Oleh karena itu, jika seseorang melihat perwujudan jin, janganlah takut, karena jin itu sendiri sedang dalam titik terlemah